salaf itu mengklasifikasikan atau membagi menjadi dua. Yang pertama ada tanda-tanda sughra atau tanda-tanda kecil dan tanda-tanda kubra. Tapi ulama-ulama kontemporer mereka mengklasifikasikan menjadi tiga agar mudah untuk dipahami. Yaitu ditambah satu yaitu tanda-tanda wusta, tanda pertengahan, yaitu setelah generasi salafus saleh. Nah, coba kita kenali tanda-tanda sughra, tanda-tanda kecil hari kiamat. Dan sudahkah ia terjadi? Ini penting kita ketahui. Yang pertama, diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sudah terjadi atau belum? Sudah atau belum? Sudah. Nah, hadisnya apa? Hadisnya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, masa diutusnya aku dan hari terjadinya kiamat seperti dua jari ini. Dan Anas yang meriwayatkan hadis ini berkata, dan beliau merapatkan jari telunjuk dengan jari tengah. Ini jari tengah, ini jari telunjuk. Jadi kalau beliau merapatkan, itu memberikan satu isyarat bahwa betapa dekatnya hari kiamat hari ini. Apalagi kalau hari ini ditandai dengan adanya musibah, adanya penyakit corona. Nanti kita akan bahas penyakit corona. Jadi ini yang pertama. Dan sisi lain, karena memang tidak ada nabi setelah Rasul, di mana kita mendapatkan penjelasan bahwa tidak lagi ada nabi setelah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Surah 33 ayat 40. Allah katakan, "Maka Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin." Tidaklah Muhammad itu ayah dari seseorang dari kalian, orang laki dari kalian. Akan tetapi beliau itu adalah Rasulullah, utusan Allah, Rasulullah, utusan Allah, wa khataman nabiyyin, dan penutup para. Kalau Muhammad sallallahu alaihi wasallam penutup para nabi, itu maknanya apa? Kan tidak akan ada nabi setelah Rasul. Dan itu tandanya apa? Kita saja. Dan memang bumi ini sudah tua. Dan yang kedua adalah penaklukan Baitul Maqdis, dan ini sudah pernah terjadi. Kapan terjadinya? Yaitu pada masa Khalifah Umar Ibnu Khattab radhiyallahu di tahun 16 Hijriah. Karena apa? Sahabat Umar itu jadi khalifah dari tahun 13 Hijriah sampai 23 Hijriah. Berarti berapa tahun? Halo. 13 sampai 23 berapa tahun? 10 tahun itu lama atau susah? Lumayan lama juga. Dan itu saya sering menangkap bahwa idealnya memang kalau jabatan strategis itu jangan lebih dari 10 tahun. Artinya 2 periode. Kalau nanti 2 periode cenderung orang itu berkuasa penuh dan akhirnya jadi tiran. Nah, ada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Auf bin Malik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hitunglah 6 hal di ambang kiamat. Jadi kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada memang 6 hal yang itu ketika telah terjadi itu berikan satu isyarat kiamat itu sudah dekat. Apa itu? Yang pertama adalah kewafatan, artinya adalah kematian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kita semua mafhum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua adalah penaklukan Baitul Maqdis. Nanti yang ketiga ini adalah wabah taun akwas. Jadi satu penyakit yang menyerang hewan ternak, dan tanda ini telah muncul pada masa Khalifah Umar bin Khattab dan menewaskan banyak orang. Dan nanti di antara yang tewas itu yang meninggal adalah gubernur sahabat Umar, Khalifah Umar, yang tidak lain adalah Abu Ubaidah bin Jarrah. Jadi saya ingin sampaikan betapa Khalifah Umar bin Khattab itu mengelola tata kekhalifahannya itu sudah menggunakan pendekatan modern. Kalau Indonesia itu ada provinsi, dan berapa jumlah provinsi Indonesia? Halo,
Masih ingat atau sudah lupa? Berapa? 34. 33 atau 34? Atau 27? Itu ada juga yang ditanya berapa provinsi 27 saja. Dan ada juga yang ditanya berapa jumlah penduduk Indonesia, itu dijawab 135 juta itu masih ada. Padahal sekarang penduduknya sudah 260 juta lebih. Nah, itu kalau sekarang Indonesia ada 34 provinsi atau distrik, maka pada masa Khalifah Umar itu ada 8 distrik. 8 distrik itu mana saja? Pertama Makkah, ada Madinah, ada Basra, ada Kufah, ada Hijaz, ada Syam, 2 terakhir ada Mesir dan Palestina. Syam waktu itu, waktu masa Khalifah Umar bin Khattab yang diangkat jadi gubernur itu adalah sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mulia, yaitu Abu Ubaidah bin Jarrah. Dan yang menarik ketika sahabat Abu Ubaidah bin Jarrah itu jadi khalifah, jadi gubernur, beliau itu menjadi gubernur yang sangat sederhana. Dan ini yang kemudian saya sampaikan kepada semua yang hadir, silahkan jadi orang kaya tapi tetap hidup dalam kesederhanaan. Itu yang dihadirkan oleh Abu Ubaidah bin Jarrah. Beliau itu gubernur. Pertanyaan saya sekarang, ada nggak gubernur miskin? Halo, ada atau tidak? Tidak ada. Tapi dulu Abu Ubaidah itu cenderung miskin. Karena apa? Di rumahnya tidak ada simbol-simbol kemewahan. Yang ada di rumahnya apa? Adalah pelana, adalah pedang, adalah juga tameng digunakan untuk berjuang di jalan Allah Subhanahu. Itulah Abu Ubaidah. Sehingga ketika nanti Khalifah Umar bin Khattab satu saat ke Syam, dan betapa beliau pada waktu itu ingin silaturahim ke rumahnya sang gubernurnya, itu awalnya ditolak. Tapi karena ini silaturahim, masa ditolak kan? Jauh-jauh dari Madinah ke Syam, akhirnya diterima. Tapi kenapa Abu Ubaidah menolak? Karena waktu itu beliau tahu pasti kalau Amirul Mukminin Umar bin Khattab melihat kondisi Abu Ubaidah pasti menangis. Dan betul, ketika nanti pada akhirnya Amirul Mukminin Umar bin Khattab itu melihat kondisi kehidupan sang gubernurnya, yaitu Abu Ubaidah bin Jarrah menangis. Ya, gubernur sederhana. Coba sekarang, gubernur sekarang itu, kenapa itu mereka saling berlomba satu dengan yang lain dan bahkan banyak yang memfitnah satu dengan yang lain? Karena fasilitasnya luar biasa. Kan ada padepokan gubernur, rumah gubernur, ada atau tidak? Makin gubernur ada. Kira-kira kalau rumahnya gubernur itu kecil atau besar? Besar atau besar sekali? Itu besar. Kenapa kadang-kadang orang berantem gara-gara pemilu kada gubernur? Karena memang fasilitasnya luar biasa. Tapi itu tidak pada Abu Ubaidah bin Jarrah ketika ia jadi gubernur, dan dulu tidak ada money politik. Gak ada money politik. Gak ada itu rakyat kemudian dikucurin dana agar mereka memilih beliau, itu gak ada. Subhanallah, mereka murni. Maka itulah cenderung mereka kenapa melakukan amanah menjadi gubernur itu, mereka benar-benar memikul amanah itu dengan bertanggung jawab. Karena apa? Ia punya orientasi vertikal, ini adalah tanggung jawab kita kepada Allah Subhanahu. Dan maaf, tidak ada gaji-gaji seperti yang kita lihat hari ini. Nah, tapi ada hal yang menarik. Ketika nanti pada akhirnya sang Amirul Mukminin Umar bin Khattab itu silaturahim ke rumahnya Abu Ubaidah bin Jarrah, Amirul Mukminin sempat bertanya, ya Abu Ubaidah, limadza la ta'khudud dunya kama ya'khudhuha an-nas? Wahai Abu Ubaidah, saudaraku, kenapa kau tidak mengambil dunia seperti orang lain itu mengambil dunia? Antum tahu apa alasannya? Karena justru yang menjadikan orang itu tidak tenang hidupnya karena ia terlalu cinta terhadap dunia. Terlalu cinta terhadap. Saya akan satu contoh ini bapak-bapak. Kan sebagian ada yang dengerin, sebagian ada yang istirahat. Insyaallah dua-duanya dapat pahala. Yang istirahat dapat pahala, yang insyaallah yang dengerin dapat pahala. Amin. Ini betapa aminnya kayaknya agak berat. Karena ada yang ada yang istirahat juga.
Jadi saya ingin berkata begini, kenapa orang saat ngaji seperti ini nggak tenang? Tahu kan? Karena dia terlalu cinta terhadap dunia. Dia waktu ngaji bawa sepatu harganya 3 juta dan diparkirkan, ditaruh di tempat sepatu di bawah. Pertanyaan saya, kalau kita pakai sepatu saat ke masjid seperti ini, pakai sepatu yang harganya 3 juta dan kita tinggalkan di sana, pertanyaan saya, saat sholat kita tenang atau kita ingat sholat, ingat sepatu kita? Itu yang sederhana saja. Bahkan kadang-kadang orang terlalu cintanya terhadap kendaraan yang biasanya sholat berjamaah di subuh karena ia beli mobil baru, ya kan? Apa yang terjadi? Justru 1 pekan selama ia melakukan sholat subuh, ia lakukan sholat subuh yang biasanya ke masjid karena mobilnya baru, gak jadi sholat jamaah subuh di masjid. Alasannya apa? Karena kalau melakukan sholat subuh di masjid, di rumah gak ada orang, khawatir nanti mobilnya dicuri. Akhirnya untuk menjaga khusyukan, pakai alasan 2. Alasannya apa? Biar khusyuk, ia akhirnya sholat di sebelah apa? Di sebelah mobil baru. Di sebelah mobil baru. Jadi ini benar atau tak benar itu? Jadi jangan sekalian rahimakumullah wa a'azzakumullah. Saya kata tiba-tiba menghilang. Jadi ini penyakit yang namanya taun, dan Gubernur Abu Ubaidah Ibn Jarrah itu termasuk yang mana beliau terkena wabah. Dan ketika Khalifah Umar Ibn Khattab diberi informasi tentang wafatnya Abu Ubaidah Ibn Jarrah, apa kata beliau? Ternyata beliau menangis. Menangis. Dan di situ Allah kemudian beliau berkata, andai kata aku boleh berandai-andai. Saya ulangi sekali lagi. Andai kata aku boleh berandai-andai, maka aku menginginkan aku punya satu rumah yang rumah itu dipenuhi oleh orang-orang seperti Abu Ubaidah dulu, karena sifat keluhuran yang dimiliki oleh Abu Ubaidah. Jadi saya sampaikan bahwa ciri di antara hari kiamat itu adalah terjadinya penyakit mewabah, yaitu taun amwas, dan pernah terjadi pada masa sahabat Rasulullah SAW, yaitu Umar bin Khattab. Rasulullah SAW sebutkan tadi hadisnya sama dengan yang di atas. Di antara ciri hari kiamat itu adalah banyaknya kematian yang menimpa kalian bagaikan penyakit kambing. Jadi penyakit menular itu sesungguhnya tidak hanya terjadi hari ini. Dan ini nasihat saya untuk semuanya. Lakukan penghematan. Lakukan penghematan. Dan jangan konsumtif. Dan ikhtiarlah kalau bisa. Jangan punya utang. Ini saya katakan atau tidak. Kita tidak tahu kapan virus corona ini akan usai. Kan kita nggak tahu. Dan sampai hari ini kerugian negara, kerugian pemerintah, kerugian personal, kerugian korporat, kerugian perusahaan itu sudah luar biasa. Teman-teman misalnya yang mereka mengurus biaya dan cukai, itu mereka cerita betapa yang biasanya mereka itu targetnya itu kurang 500 miliar, itu biasanya di akhir bulan. Tapi ini baru masuk bulan ketiga, mereka itu sudah mengalami defisit target itu sekitar 500 miliar. Karena sepi. Beberapa perusahaan sekarang sudah mulai sepi. Karena mereka tidak bisa mendapatkan bahan yang memang sebagian bahan-bahan produksi mereka itu diimpor dari negara Cina dan negara-negara yang lain cepat. Saya tidak nakut-nakuti, tapi memang ini perlu kita sikapi dengan sikap yang arif, dan yang terpenting adalah bertawakal kepada Allah. Saya tidak bisa bayangkan saudara-saudara kita yang mereka hari ini punya usaha travel. Semalam saya dapat informasi ada beberapa travel yang mulai mereka tidak bisa bayar karyawannya. Ada beberapa maskapai yang mulai mereka kewalahan. Karena apa? Taruhlah misalnya maskapai penerbangan yang biasanya dalam konteks maskapai yang mereka mengangkut jamaah umroh, Indonesia itu kan rata-rata satu hari itu yang berangkat umroh itu 6.000 orang. 6.000 orang. 6.000
6.000 orang kalau pesawatnya, taruhlah itu pesawat middle, itu membawa satu pesawat itu 400 orang. Kan itu berarti kalau yang diangkut 6.000 orang kan berarti membutuhkan pesawat berapa itu? Kalau ini kayak pelajaran matematika aja. 6.000 dibagi 400 berapa itu? 15 penerbangan, 15 pesawat. Itu satu kali terbang, untungnya banyak atau banyak. Tapi kalau tidak ada penerbangan, kan perusahaan harus bayar pilot, perusahaan harus bayar pramugari. Ya kan mereka karena sudah dikontrak, itu kan mereka nggak mau juga kan. Ini karena bukan kesalahan mereka. Jadi belum nanti saudara-saudara kita yang mereka jualan di Makkah, di Madinah. Belum saudara-saudara kita yang mereka jualan di apa? Yang mereka jualan di Jeddah, Ali Murah, Cornet. Itu kan sekarang sepi karena tidak ada jamaah. Maka ingin saya sampaikan, ini adalah rahasia besar Allah. Sekarang negara-negara di dunia ini lagi lumpuh. Kita mau ke Jepang nggak bisa, yang ke Jepang mau ke Indonesia nggak bisa. Karena apa? Mereka khawatir kalau terkena virus. Tapi nasihat saya untuk kita semua, pastikan agar kita tidak terkena corona. Jangan kita melakukan maksiat kepada Allah. Dan pastikan kita semua harus selalu merapat, mendekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Laksanakan perintah-perintah Allah, terutama sebisa mungkin saat kita memang batal dari wudu kita, berupayalah untuk menjaga wudu kita dengan cara kita berwudu. Karena wudu itu ternyata luar biasa. Sekalipun memang saya tidak bisa bayangkan kalau ini terus berlarut-larut sampai 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan ke depan. Bahkan sampai hari ini pemerintah Saudi kan belum bisa mendefinitifkan kapan itu umroh itu dibuka kembali, kan belum ada. Dan bahkan sekarang juga orang bertanya-tanya, kira-kira tahun 2020 ini masih diselenggarakan haji atau tidak? Tapi mudah-mudahan. Karena Allah itu kalau mendatangkan penyakit ya gampang, tapi kalau Allah ingin juga mengambil penyakit itu juga terlalu mudah bagi Allah Subhanahu. Yang penting kita menjaga kesehatan, hubungan kita dengan Allah baik. Ini yang keempat. Banyak orang yang kaya dengan harta berlimpah. Ini tanda kiamat. Tanda-tanda kecil lainnya adalah banyaknya orang kaya yang memiliki harta melimpah sehingga tidak ada orang yang mau atau pantas mendapatkan sedekah. Pada zaman tersebut manusia akan mendapatkan harta dengan mudah sebagaimana disebut dalam hadis dari sahabat Abu Hurairah Bukhari dan Muslim. Tidak akan terjadi hingga harta benda banyak pada kalian lalu melimpah uang sampai menyusahkan pemilik harta mencari orang yang menerima sedekahnya darinya, dan orang dipanggil untuk menghadapnya lalu dia berkata, aku tidak memiliki keperluan terhadapnya. Tak butuh uang. Kalau kita lihat bagaimana pada masa Umar bin Abdul Aziz itu nyari orang miskin juga susah juga. Jadi sebenarnya tanda-tanda itu sudah ada. Berikutnya yang kelima, munculnya beragam fitnah. Ini hati-hati. Sekarang pujian-pujian banyak sekali. Seperti dikatakan oleh hadis dari Abu Musa al-Asy'ari, Rasulullah SAW bersabda. Tolong diperhatikan baik-baik. Sesungguhnya menjelang datangnya hari kiamat terjadi banyak fitnah. Hari-hari ini banyak fitnah atau banyak sekali fitnah? Bagaikan malam yang gelap gulita, seseorang yang di pagi hari dalam keadaan beriman dan di sore harinya menjadi kafir. Ada atau tidak? Pagi masih iman, sore kafir. Saya pernah ngajar seperti ini di salah satu perusahaan di bawah Israel. Apa yang terjadi pas ngaji itu ternyata karena memang itu musolanya di bawah, kalau ada orang itu lewat musola itu masih baik. Itu ada seorang jamaah yang berkata, Ustaz, ibu-ibu dulu pernah ngaji sama kita, tapi sekarang dia sudah ada salah. Lihat, fitnah. Biasanya kalau fitnah perempuan apa? Fitnah ketampanan atau fitnah harta? Kalau kecantikan itu laki-laki, ya kan? Maka di situlah begitu dahsyatnya fitnah itu. Nah, setelah itu ada yang di sore harinya dalam keadaan beriman dan di pagi harinya menjadi kafir. Orang yang dulu di saat itu lebih baik daripada orang yang berdiri. Orang yang berdiri di saat itu lebih baik daripada orang yang berjalan. Dan orang yang berjalan saat itu lebih baik daripada orang yang berlari. Maka patahkanlah usus-usus kalian
putuskanlah tali-tali busuk kalian dan pukulkanlah pedang-pedang kalian ke batu. Jika rumah salah seorang dari kalian dimasuki fitnah, maka jadikanlah seperti yang terbaik dari kedua anak Adam, yaitu Habil. Maka di situ kemudian dikatakan, adapun peristiwa fitnah tersebut meliputi fitnah-fitnah yang berasal dari timur, yaitu musyrik, yaitu pembunuhan sahabat Rasulullah SAW yang bernama Utsman bin Affan. Itu juga termasuk bagian fitnah. Sudah tahu siapa sahabat Utsman bin Affan? Halo, sahabat bin Affan itu sahabat. Beliau itu ketika masa jahiliyah itu tidak pernah menyembah berhala. Beliau di masa jahiliyah tidak pernah minum minuman keras. Beliau memang dari keluarga bangsawan dan semua tahu bagaimana kedermawanan daripada sahabat Utsman bin Affan. Jadi, tapi disitulah nanti kita akan dapatkan terjadinya satu fitnah pembunuhan yang dimotori oleh orang-orang Yahudi dan orang-orang munafik. Orang Yahudi ada namanya Abdullah bin Sabah. Abdullah bin Sabah. Ia mencari kelemahan-kelemahan yang bisa digunakan untuk memprovokasi penduduk yang dalam penguasaan Khalifah Utsman bin Affan. Akhirnya dia berhasil mendapatkan celah. Apa yang ia goreng? Yaitu ketidakikutan sahabat Utsman dalam perang. Orang gak ikut perang Badar kok jadi khalifah. Itu dalam logika itu yang coba dikembangkan. Dia bukan orang yang terbaik. Menurut Abdullah bin Sabah. Padahal ketika Utsman bin Affan dalam perang Badar itu tidak ikut, itu karena perintah siapa? Halo, perintah siapa? Perintah Rasulullah SAW. Karena apa? Karena putrinya waktu itu Saka, yaitu putrinya Rasulullah SAW yang menjadi istri daripada sahabat Utsman bin Affan itu. Siapa namanya? Ada yang tahu? Putrinya Rasulullah SAW yang meninggal usai perang Badar. Namanya adalah Ruqayyah. Dari meninggal, tapi setelah itu ya karena dia meninggal, kemudian beliau turun najah menikahi adiknya, yaitu namanya siapa? Ummu. Jadi kalau sahabat itu ada yang meninggal, gitu kan? Ada sahabiah meninggal, itu mereka itu sangat luar biasa menolongnya. Dan cara menolongnya yang paling efektif itu adalah menikah. Pada dengar ada seorang sahabiah namanya Asma bintu Unais. Lalu coba yang tahu katakan. Sahabiah wanita sahabat namanya Asma bintu Unais. Sudah tahu? Ada yang tahu ya? Itu dia istrinya siapa? Istrinya Ja'far bin Abi Thalib. Ja'far bin Abi Thalib menikah dengan Asma, itu dikaruniai 3 anak, dan semua 3 anak-anaknya itu lahir di tempat permintaan suaka, yaitu Habasyah. Anak yang pertama namanya Abdullah, yang kedua adalah Auf, dan yang ketiga adalah Muhammad. Tapi nanti pada tahun 7 Hijriah suaminya syahid, maka ia menjanda. Ketika menjanda, kemudian dinikahi oleh sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Dari pernikahan beliau, Allah karuniakan 1 anak, namanya Muhammad. Jadi kalau tadi dari Ja'far, yang ketiga namanya Muhammad, nanti anak dari sahabat Abu Bakar namanya juga Muhammad. Dan itu memberikan satu isyarat betapa sahabat-sahabat Rasul cintanya kepada Rasulullah SAW. Sangat luar biasa. Nanti yang ketiga menikah dengan sahabat Ali bin Abi Thalib, dan Allah karuniakan kepada keduanya 2 orang anak. Satu namanya Yahya, dan satu lagi namanya Amr. Jadi inilah bagaimana sahabat-sahabat itu bangun seselinjak. Nah, itulah yang kemudian karena sahabat Utsman itu tidak ikut dalam perang Badar, itu juga masalah. Itu mencari-cari aja. Karena apa? Utsman itu nggak ikut karena izin Rasulullah SAW. Namanya fitnah. Jadi pembunuhan sahabat Utsman, peperangan, dan sebagian umat Islam mampu melindungi diri dari segala bentuk fitnah. Baik, yang terakhir adanya nabi-nabi palsu. Kalau dulu pada masa Rasulullah SAW itu banyak nabi palsu, ada Musailamah al-Kadzdzab, ada Aswad al-Ansi, ada juga Tulaihah bin Khuwailid al-Asadi. Mereka pernah ngaku jadi nabi. Yang belakangan juga ada orang yang juga ngaku jadi nabi, namanya Mirza Ghulam Ahmad. Itu yang berasal dari India. Hati-hatilah dengan fitnah akhir zaman. Tapi yakinlah ketika kita bisa hati-hati, insya Allah Ta'ala Allah akan jaga kita, Allah selamatkan kita.
mereka, dan mudah-mudahan kita meninggal dunia dalam keadaan husnul. Saya kira ini jemaah sekalian yang bisa sampaikan jam 1 persis. Mudah-mudahan bermanfaat kepada kita. Kita akhiri dengan doa majelis. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum.